Pembangunan IKN dimulai pada Juli 2022 di kawasan hutan dan perkebunan kelapa sawit, 30 km ke daratan dari Selat Makassar. Hal ini dilakukan untuk menjawab tantangan lingkungan yang dihadapi Jakarta, ibu kota Indonesia saat ini. Namun akhir-akhir ini mega proyek tersebut kembali disoroti, khususnya menjelang Hari Ulang Tahun Republik Indonesia 2024. Beragam hal yang ditanggapi mulai dari dampak di bidang kesehatan, sosial dan ekonomi dari pembangunan tersebut hingga kesiapan infrastrukturnya untuk saat ini. Pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur terus dikebut untuk menyambut perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-79. Namun proyek ambisius ini mendapat tanggapan serius dari berbagai pihak, termasuk dari kalangan mahasiswa. Presiden BEM Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Fakultas Pertanian Unhas menanggapi isu yang ditimbulkan dari pembangunan IKN, khususnya dikebutnya pembangunan untuk upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79. Sebenarnya persoalan IKN yang dia dipindahkan pengalihan pusat pemerintahan yang dari sebelumnya dari Jakarta ke Kalimantan, mungkin yang paling dekat dengan saya selaku anak kesehatan. Itu mungkin saya mau menyoroti dalam aspek kesehatannya saya dulu. Yang pertama, bicara tentang IKN, banyak hal yang bisa jadi atau potensial untuk ditimbulkan berbagai sektor kesehatan nanti akan terganggu. Misalnya saja penyakit menular, penyakit endemik dan sebagainya. Berkaca dan belajar dari pengalaman COVID kemarin yang bagaimana penyebaran COVID itu dimulai dari hewan karena mereka kurang dari akses tempat tinggalnya yang kemudian dia menjarah ke pemukiman. Itu kan akan berulang kembali kalau kita lihat siklusnya yang akan terjadi di IKN. Kan kalau kita lihat secara historis, IKN itu dulunya kan hutan yang luas yang kemudian dia ditebang, kemudian dibangun perkantoran untuk menjemput yang paling dekat kemerdekaan, di peringatan kemerdekaan. Takutnya siklus COVID itu akan kembali ke itu, penularan penyakit dan sebagainya. Mungkin yang pertama. Yang kedua, yang mungkin menjadi sorotan sebenarnya, mungkin teman-teman juga kita lihat proses kebutnya pengerjaan IKN. Kalau kita lihat dari aspek kesehatan pekerja lah misalnya. Kan ada jam kerja yang normal yang harus dia penuhi, 8 jam kerja. Dan kita lihat dalam proses pengerjaannya, poin itu diabaikan. Pekerja terakumulasi, pekerja tereksploitasi jam kerjanya dan sebagainya, dituntut untuk lembur, untuk menyelesaikan tuntutan sebelum 17 Agustus IKN harus selesai. Itu akan berdampak sangat signifikan bagi kesehatan, belum lagi pemenuhan nutrisi, aspek kelelahan dan sebagainya yang rawan akan kecelakaan kerja. Itu yang menurutku kurang dilihat dan kurang dilirik lebih jauh seperti itu. Belum lagi dari aspek lingkungan misalnya, sanitasi lingkungan ke depan bagaimana. Di IKN ini kan kita belum tahu bagaimana dampak lingkungan yang ditimbulkan. Paru-paru dunia yang katanya di Kalimantan kan harus tergerus karena pembentukan IKN. Itu yang menjadi poin yang harus diperhatikan dengan baik. Jangan sampai dampak negatif itu akan berkelindang ke depan. Seperti itu mungkin sebagai tanggapan awal. Selain itu, aspek sosial dan pembangunan IKN juga menjadi topik diskusi yang hangat. Relokasi penduduk, perubahan struktur sosial, dan dampak terhadap budaya lokal menjadi isu-isu yang tidak bisa diabaikan. Kalangan mahasiswa termasuk Presiden BEM Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Fakultas Pertanian menyoroti bagaimana percepatan pembangunan untuk persiapan upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79, mengesampingkan pertimbangan sosial yang penting. Mereka khawatir bahwa tergesa-gesanya pembangunan ini dapat mengorbankan kepentingan masyarakat lokal dan memicu ketidakpuasan sosial. Kalau saya sendiri menanggapi IKN itu sebagai salah satu program yang mau diwujudkan oleh Bapak Joko Widodo di masa jabatannya ini. Kalau saya lihat atau saya dengar informasinya dari media sosial, kan bisa dibilang juga tidak pernah riset kita terlalu jauh sampai di sana toh.
Dan semestinya juga Unhas bisalah berkontribusi meriset lebih jauh bagaimana kemudian dampak dari pembangunan IKN itu sendiri. Nah, atau pertimbangan apa yang kemudian Unhas bisa jadikan landasan untuk mencari lebih jauh kenapa IKN ini perlu hadir tentang pembangunan IKN ini. Ada beberapa alasan kenapa IKN ini belum betul-betul sesuai dengan apa yang diharapkan atau apa yang kemudian menjadi harapan dari Bapak Joko Widodo ingin mewujudkan IKN ini. Misal IKN ini masih memiliki resiko yang tinggi akan banjir karena di beberapa sekitar wilayahnya itu mudah untuk terkena banjir. Nah, kemudian juga ada hutan yang nantinya bisa jadi dirusaki karena pembangunan IKN itu sendiri. Nah, tapi saya lebih jauh juga perlu dipertimbangkan bahwa ada masyarakat yang hidup juga di sana. Nah, itu suku Balik kalau tidak salah namanya. Itu juga saat ini saya dengar masih berkonflik atau belum sepakat untuk berpindah dari lokasinya tersebut. Nah, saya kira juga negara harus mempertimbangkan itu bahwa ada orang yang hidup di sana. Nah, dan bagaimana kemudian negara tidak tiba-tiba saja langsung ingin merubah kondisi masyarakat di sana. Tapi dia perlu mempertimbangkan itu juga. Karena lahan yang ditempati di Penajam ini, di lokasi IKN ini, dia kawasan hutan yang notabene-nya dia salah satu penentu kondisi ekosistem di Indonesia utamanya. Bayangkan misal kita merusak ekosistem di sana dengan menebang banyak pohon, nah yang notabene-nya menjadi tempat hidupnya satwa-satwa. Nah, itu tentu sangat merusak ekosistem juga. Sejauh itu yang saya dengar saat ini. Nah, kemudian juga anggaran yang ingin digunakan untuk pembangunan IKN ini untuk saat ini belum cukup. Nah, mengingat belum ada investor asing yang mau menyumbangkan atau memasukkan dananya ke dalam pembangunan IKN ini. Nah, sementara dana yang dibutuhkan itu kalau saya tidak salah sekitar 466 triliun. Nah, dan negara itu hanya mampu membiayai sebesar 20 triliun atau berapakah kalau saya tidak salah. Tapi negara belum mampu. Nah, selebihnya dari itu harus negara membuka ruang sebesar-besarnya untuk investor asing memasukkan dana ke dalam pembangunan IKN ini. Sementara itu belum terpenuhi. Pembangunan IKN Nusantara bukan hanya tentang menciptakan ibu kota baru, tapi juga tentang bagaimana Indonesia menghadapi tantangan masa depan. Kritik dan dukungan terhadap proyek ini akan terus mengiringi perjalanan pembangunannya, dan pada akhirnya keberhasilan IKN akan sangat bergantung pada bagaimana pemerintah menjawab berbagai kekhawatiran yang muncul dari masyarakat luas. Rahmatia Ifaisyah Rahman, Unhas TV.